Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ibu-ibu, hari ini kita dipertemukan lagi dalam pertemuan P2K2. Hari ini kita membahas tentang akibat eksploitasi pada anak, dimana sebelumnya kita sudah melakukan permainan cerita gambar, dan ibu-ibu dari perwakilan masing-masing kelompok telah melakukan pemaparan, serta dari kelompok lain ya ibu-ibu sudah juga melakukan tanggapan atau komentarnya. Sedikit di sini saya sedikit mengulas tentang pemaparan yang telah disampaikan ibu-ibu, bahwa apa Bu tadi Bu? Coba ulangin. Anak disuruh bekerja. Iya, ada lagi. Anak dijual. Iya. Terus? Sudah Bu? Sudah. Oh iya. Ya sedikit saya mengulas kembali ya Bu ya, dari permainan tadi dan pemaparan ibu-ibu dari bahwa akibat eksploitasi anak. Contohnya tadi kita sudah bermain cerita gambar, bahwa di cerita gambar ini seorang anak laki-laki berjualan koran, yang mana di saat dia berjualan dia melihat sekelompok anak yang bersekolah. Dia di dalam hatinya dia berkata bahwa kapan ya saya bisa sekolah gitu. Selanjutnya dari hasil jualan korannya tersebut, si anak memberi hasilnya menyetorkan hasilnya kepada ayahnya ya Bu. Terus di lain waktu juga si anak yang berjualan koran ini melihat anak-anak di seusianya itu lulus sekolah gitu. Dalam raut wajahnya sangat sedih ya Bu ya, di sini digambarkan sangat sedih betapa sedihnya dia ingin sekolah. Yang kedua juga ada cerita bergambar yang kedua, yaitu juga hampir sama ya Bu, seorang anak laki-laki yang mungkin entah itu dipaksa, entah itu mungkin emang keterpaksaan ekonomi, ia ikut bekerja bersama ayah dan kakaknya dengan ia melihat anak-anak seusianya bersekolah, ingin rasanya di hati dia juga bersekolah. Ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak ya Bu, yang akhirnya anaknya ikut bekerja tadi itu kecapean dan akhirnya sakit, karena selain kecapean juga anak tersebut kurang gizi ya Bu. Terus gambar ketiga juga menceritakan bahwa seorang suami yang meninggalkan istri dan anaknya ya Bu, mungkin pergi merantau atau bagaimana. Di sini seorang ibu itu merasa tidak sanggup lagi untuk merawat anaknya, sehingga dengan terpaksa si ibu ini membawa anaknya bekerja, padahal jelas-jelas bahwa anak itu perlu perawatan, perlu perhatian, tetapi mungkin karena keterbatasan ekonomi di sini dan si ibu tidak sanggup lagi untuk merawat anaknya, sehingga terpaksa ia dibawa bekerja. Dan selanjutnya di sini juga karena mungkin memang keadaan yang terus memburuk, sehingga ibu ini terpaksa juga menjual anaknya, yang dimana dari anak yang dijual ini malah disalahgunakan ya Bu ya, maksudnya bukan di panti, tetapi malah dibiarkan iya benar ibu-ibu, dimanfaatkan untuk mengemis di sini. Jadi bahwa ini merupakan bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak ya Bu ya.
bahwa eksploitasi ini juga berakibat buruk pada anak. Di sini eksploitasi sendiri ya Bu ya, pengertiannya adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun imateri atau non materi. Ini secara singkatnya. Menurut undang-undang sendiri, eksploitasi anak itu adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik perbudakan, serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum menindakkan atau mentransplantasi organ. Ini juga merupakan bentuk eksploitasi pada anak, atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun imateri. Jadi ini pengertian eksploitasi sendiri menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 21 Tahun 2007. Jadi sudah ada peraturannya ya Bu ya di undang-undang. Contoh-contoh eksploitasi sendiri apa? Di sini eksploitasi sendiri itu memanfaatkan tubuh anak. Misalkan ya Bu ya, anak yang dilacurkan, terus pornografi anak, terus anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Misalnya kan biasanya kita lihat ya banyak yang ibu-ibu atau para pengemis itu membawa bayi. Itu juga salah satu bentuk eksploitasi pada anak ya Bu ya. Terus contoh yang kedua, pemanfaatan tenaga. Misalnya apa? Misalnya memecah batu, anak disuruh memecah batu, mengupas kerang, terus memulung sampah, dan menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Itu semua merupakan bentuk eksploitasi pada anak dari sisi pemanfaatan tenaga ya Bu, terus dari pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Contohnya apa? Anak di bawah usia 18 tahun tuh dipaksa menikah ya Bu ya. Terus ada lagi anak dijual untuk bayar hutang. Itu merupakan bentuk eksploitasi anak. Alasan-alasan eksploitasi anak itu ada 2 Bu. Tentunya keuntungan bagi orang-orang yang melakukan eksploitasi anak. Yang pertama secara materi yang itu memperoleh uang. Contohnya ya Bu ya, anak yang dilacurkan, dipekerjakan atau digunakan untuk mengemis, itu keuntungannya. Tetapi kita perlu tahu ya Bu ya bersama bahwa eksploitasi anak ini tidak dibenarkan ya. Terus yang kedua, contoh bukan materi, yaitu memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya yang seperti saya tadi jelaskan bahwa anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya dan kedudukan yang terhormat dengan tujuan untuk apa? Untuk meningkatkan status sosial dari keluarga si anak perempuan ya Bu ya. Lantas akibat eksploitasi anak apa? Nah, akibat eksploitasi anak ya Bu ya. Di sini yang pertama anak putus sekolah. Yang kedua, perkembangan fisik anak terganggu. Ketika
ketika anak disuruh bekerja secara terus menerus ya Bu ya, apalagi dengan pekerjaan yang berat itu juga akan mengganggu perkembangan fisiknya. Misalnya anak disuruh membawa batu, suruh membawa pasir, kan lama-lama jadi pertumbuhan fisiknya juga terhambat ya Bu. Terus menjadi penakut, murung, menarik diri. Bentuk eksploitasi anak juga mengakibatkan anak terkena PMS Bu, penyakit menular seksual atau HIV atau AIDS. Sudah pernah dengar ya Bu ya? Sudah. Iya, itu begitu bahayanya penyakit HIV ini ya Bu ya, penyakit seksual ini. Terus yang kelima ada tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita. Eksploitasi pada anak ini sangat mengganggu kehidupan selanjutnya, kehidupan masa depan si anak. Terus ada anak kehilangan percaya diri. Anak merasa takut Bu kalau anak-anak itu tampil di masyarakat. Ia merasa kurang percaya diri karena ini akibat dari eksploitasi ya Bu ya. Terus anak dapat terluka, kesakitan dan celaka seperti yang tadi digambar cerita itu kan. Salah satunya anak yang bekerja menimbulkan akhirnya anaknya sakit dan kekurangan gizi ya Bu ya. Terus anak tidak punya waktu bermain ya, ini juga salah satu akibat dari eksploitasi terhadap anak ya. Anak yang seharusnya dengan dunianya yang masih bermain dengan teman-temannya harus dipaksa bekerja, harus dipaksa ya melakukan sesuatu yang seharusnya belum ia lakukan ya Bu ya. Terus anak menjadi stres atau tertekan serta anak terpisah dari keluarga. Ketika tadi ada anak yang dijual ya Bu ya, akhirnya kan berpisah dengan orang tuanya, dengan ibunya yang dijual. Ini bukannya ditempatkan di panti asuhan atau kehidupan yang layak, malah salah gunakan dengan memanfaatkannya untuk mengemis ya Bu ya, menaruh rasa iba orang lain terhadap anak tersebut. Sekiranya begitu ibu-ibu, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah cukup? Jelas? Ya, kalau sudah jelas, terima kasih ibu-ibu hari ini telah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama saya. Kita belajar bersama-sama tentang akibat eksploitasi pada anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.